Seputaran live Edis TV yang kali ini berhadapan dengan dua ya teman-temannya. Saya lihat usianya juga sudah hampir lansia dan itu sangat mencengangkan sekali teman-teman. Dan ada seorang muslim yang kalian pasti tahu lah, si Hussein ya. Di sini dia berupaya untuk menghiperbolakan atau suatu kejadian yang ada di Israel, bagaimana isu itu dia pelintir teman-teman. Kita bongkar di sini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di Terang Dunia channel ini, jika terberkati, di subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bagi yang tidak suka dengan channel-channel seperti ini, harap di skip saja teman-teman. Simpelnya seperti itu. Tidak usah berapa lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Saya suka kamu karena satu ya, kamu itu lucu, Santun. botol lagi, ngerti bahasa dan bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia dan ngerti, itu saya suka. Sudah. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja mau nggak ngerti, itu saya suka. Kamu lucu, botol lagi. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia nggak bisa lurus. Kamu aja ngomong bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus. Itu saya suka sama kamu tuh. Pertama kamu botol. Itu sama kamu. Kamu ngomong aja nggak lurus. Kamu itu bahasa Indonesia saja tidak lulus. Bahasamu saja masih belepotan. Saya bisa Dengarkan. ya? Sesuai dengan tema kita ya, suara kita, tema kita nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Mau saya buktikan? Oke, buktikan. Oke. Begini, Erik. Menurut Al-Quran nih, Al-Quran itu berbahasa Arab, setuju? Betul. Kalau berbahasa Arab, artinya setiap orang Arab pasti tahu di dalamnya kosakata itu merupakan bahasa Arab. Betul. Seperti contohnya, ketika kita membaca sebuah buku yang berbahasa Indonesia, pasti seluruh kosakata itu ada maknanya. Ya, Tidak, karena tidak ada satu kosakata yang dia tidak memiliki makna. Setuju? Oke, betul. Oke. Kalau saya dapati di dalam Al-Quran ada kosakata yang orang Arab sendiri tidak tahu artinya, gimana? Tunjukkan dulu. Oke. Apa alif lam mim itu? Kalau saya jelaskan, kamu bisa diam nggak? Silakan. Oke. Jangan dijelasin, artinya saja. Arti dari kosakata itu apa? Alif lam mim itu yang tahu cuma yang bikinnya satu. Oke, baik. Sebentar. Saya nih. Tungkriung. Apa? Tungkriung itu apa artinya? Itu bahasa konyol. Wah, terus alif lam mim kenapa nggak konyol? Kenapa alif lam mim nggak konyol? Saya jelaskan ya. Gini ya. Kamu tahu nggak? Setiap produk mobil ada kode rahasia, betul nggak? Arti menandakan keaslian mobil tadi. Artinya itulah kelebihan agama kami. Baik. Itulah kelebihan tungkriung. Tidak ada seorang pun yang mengerti maknanya. Karena itu kode rahasia. Kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini, yang kau kemukakan di TikTokmu ini. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus Jadi yang kalau mana? Yang pakarnya mana? Yang nggak nyangkut apa yang kau inginkan, ya itu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot baik. memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah. Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu ini? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau.
Oke lah. Kita Ya, kasih dia muntah darah kesempatan. kau, Edi. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan Loh, kok otakmu. kejang begini? Biar sehat otakmu. Ya. Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustadz yang menantang saya debat? Nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo kita haraukan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya di debat offline. Tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing. Ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini. Di dalam debat itu langsung memenggal saya. Wah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, karena yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut. Ludah iblis, gitu. lagi. Tai setan itu yang ada. Itu lagi. Yang ada itu gitu. Jadi apa namanya? Memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke, saya mau Dan tunjukkan kepada berubah-ubah kamu ya. sejak dari Ini dulu. ada videonya dari orang bernangaku Ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak Ahmad perlu kau Tarigan. putarkan. Loh. Nggak perlu kau putarkan. Loh, Apa yang loh. ada dalam batok Ingat, ini saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. nggak perlu Ahmad kau Tarigan, putarkan. sebentar nih. Namanya Ahmad Tarigan. Mana nih videonya ini? Nggak Sebentar perlu ya. kau putarkan. Ahmad Yang diminta, Tarigan. tobatlah kau agar otak kau tidak kusut lagi. Bentar, Ustadz Ahmad Tarigan itu menantang Agar saya tidak kusut debat. lagi otak kepalamu. Teman-teman, saat ini kita lagi melihat secara langsung. Ini adalah suasana kapal Madeline yang sudah dekat sekali dengan perairan Gaza dan mereka sekarang sedang diserbu oleh Angkatan Laut Israel. Diserbu. Hussein. Kapal Madeline yang bawa aktivis pro-Palestina diserang sama tentara Israel. Tapi dengar ya Hussein, nih kenyataannya ya. Ini perkataan para aktivis yang ditangkap itu ya. Kami nggak dipukul, nggak ada kekerasan sama sekali. Cuma disuruh naik ke kapal, kemudian disidangkan menurut aturan yang berlaku di sana, kemudian dideportasi ke negara kami masing-masing. Terus dikasih roti, air mineral, sama jus. Sarapan gratis kan? Kemudian tentara Israel menunjukkan gambar-gambar kekejian yang dilakukan Hamas kepada masyarakat sipil yang terjadi pada 7 Oktober lalu itu saja. Kamu diserang. Lah, ini gimana sih Hussein? Malah ngomong diserang, tapi malah dapat snack. Ini bukan pembelaan ke siapa-siapa ya. Tapi ngaku-ngaku diserang padahal kenyataannya dijamu. Itu bukan perjuangan, hei Hussein. Itu drama murahan pakai naskah palsu, ya. Jangan sampai solidaritas untuk Palestina berubah jadi sinetron penuh twist, plot abal-abal Hussein. Hah? Biar dapat donasi lagi ya, Hussein. Tolong bedain antara diserang sama disapa ya. Kalau diserang tuh biasanya nangis darah gitu, ya. Bukan dapat bekal, ya. Kau ini nyari donasi bukan dengan drama murahan Hussein. Dapat donasi juga kagak jelas kemana tuh arahnya. Kan Israel lagi di blokade nih guys ya.
bantuan nggak bisa masuk. Coba tuh dicek, diperiksa, kasihan. Warga plus 62 nih, yang nyumbang tapi nggak tahu donasinya kabur kemana. Berhentilah hiperbola kau Hussein. Hah? Kacau, kau kacau Hussein, kacau banget kau. Keselamatan itu hanya melalui Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap hari umat Islam berdoa, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata mereka? Berarti Islam belum berada pada jalan yang lurus, minta aja terus setiap hari kan. Padahal jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Kenapa kok Yesus larinya ke Yesus? Karena ada satu ayat di Injil bunyinya begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang benar sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan siratal mustaqim. Gitu. Nabi Muhammad kata belum selamat, masih dikubur, minta kirimin selawat. Kan Nabi belum selamatkan, apalagi kita katanya. Tapi ikut Yesus, wah jamin pasti masuk surga. Kenapa? Kan Yesus sudah di surga. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya tayangan dari cuplikan video yang kita sajikan pada teman-teman. Nah, tanggapannya bagaimana? Kalau saya pribadi, teman-teman, melihat karena ini keimanan ya, masing-masing keimanan kita masing-masing. Kalau saya menanggapi apa yang saya dengarkan ataupun apa yang saya lihat dari dunia sosial media secara online khususnya, itu saya akan melihat, teman-teman, apakah ini benar atau tidak. Kalau benar, saya akan benar atau tidak benarnya itu saya akan cari tahu, karena kita manusia memiliki akal. Nah, jika itu benar, saya ambil ilmunya. Jika itu kalau misalnya tidak sesuai dengan apa isi fakta yang sebenarnya, saya abaikan saja. Seperti itu saja pola pikirnya, teman-teman. Jadi seperti saudara kita tadi Hussein, dia memberitakan bahwasanya kejadian Israel itu seperti ini, tawanan itu seperti ini. Nah, jadi karena kejadian itu, saudara kita tadi yang menanggapinya melihat kebenaran, nah tidak seperti itu. Nah, jadi ya sudah, memang seperti itu dia gitu, teman-teman. Jadi antara pun perdebatan yang ada melawan Edis TV, begitu teman-teman saudara kita yang naik, nah itu kalian mendengarkan saja. Coba cek apakah itu benar atau tidak. Apakah selama ini Edis TV mengatakan bahwasanya dia itu belajar sudah lebih dari 13 tahun tentang Al-Quran. Nah, apa yang diucapkannya, apa yang diutarakannya itu sesuai enggak? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadikan pembelajaran saja buat diri kita. Karena setiap kita mau meluangkan diri kita untuk belajar, maka ilmu itu akan terserap kepada kita. Seperti itu simpelnya, teman-teman. Nah, jadi dari sekian videonya yang sudah saya sajikan, jika terberkati buat teman-teman semuanya, harap subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bagi yang sudah, terima kasih. Salam damai, salam kasih dari channel Terang Dunia.